Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tak lupa pula marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat itu kita masih dapat melihat, yaitu Allah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat mata, nikmat mendengar, nikmat untuk menghirup udara yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat yang dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang mana nikmat tersebut yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang senantiasa beristiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Fakir akan menyampaikan sedikit tentang muqaddimah, ayat muqaddimah yang Al-Fakir sampaikan yang terlebih dahulu, yaitu yang isinya la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, yang mana artinya apabila engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya aku akan tambah. Dan apabila engkau ingkar atas nikmat yang aku berikan kepadamu, ingatlah, ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam ayat tersebut, maka apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat yang luas, banyak mungkin nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang salah satunya nikmat iman dan Islam. Apabila kita mensyukuri nikmat iman dan Islam kita, percaya kita termasuk orang yang sabar dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita bersyukur atas nikmat penglihatan, pendengaran, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur atas warna kulit yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah, niscaya Allah akan tambah kenikmatan kita. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kepada Allah, sehingga kita masih dapat bangun subuh untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Untuk kita disegerakan untuk sholat berjamaah di masjid, sholat zuhur di masjid, sholat zuhur berjamaah di masjid, sholat asar berjamaah di masjid, dan sholat maghrib berjamaah di masjid, dan sholat isya berjamaah di masjid. Dan kita harus bersyukur nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat iman itu yang tidak bisa dibayarkan oleh sebuah materi. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita itu nikmat yang paling besar, maka jangan sia-siakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah memberi hidayah kepada hambanya tidak berupa apa yang Allah inginkan untuk keburukan hambanya. Allah memberikan hidayah kepada hambanya untuk melihat perubahan yang dimiliki oleh hambanya. Apakah
saat diberikan kenikmatan, apakah dia bersyukur atau tidak. Maka Allah melihat cara hambanya bersyukur kepada Allah. Apakah dia waktu diberi kenikmatan, apa dia bersyukur kepada Allah untuk menunaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, jangan tergiur atas apa yang Allah berikan, kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita bisa jadi akan lebih banyak penanggungan jawaban kita kelak di akhirat. Yang mana apabila kita di dunia kita diberikan harta berlimpah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat masyarakat muslimin jamaah rahmati Allah, kelak perbuatan kita yang ada di dunia akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat, baik itu yang kecil maupun yang besar. Maka masyarakat muslimin jamaah rahmati Allah, bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memiliki harta yang cukup, kita bisa berbagi kepada sesama muslim, sesama orang yang di bawah kita masih dapat saling berbagi. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih meluangkan tangan kita, masih mengulurkan ringan tangan kita untuk saling berbagi. Maka hal itulah yang disebut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat kekayaan yang Allah berikan kita di dunia, kelak menjadi tabungan kita di akhirat. Maka ingat masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, uang yang kita miliki saat kita di dunia, kita umpamakan 500.000 milik kita sendiri, 300.000 kita bagi-bagi untuk masyarakat rendah atau yang ada di bawahan kita, dan 200.000 itu milik kita. Maka masyarakat muslimin jamaah mindset atau pemikiran yang seperti itu harusnya kita balik. Maka kebanyakan kita akan beranggapan 200.000 itulah yang milik kita, yang 300.000 itulah tidak milik kita. Maka mindset seperti itulah atau pemikiran seperti itulah yang harus kita ubah. Masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya uang kita yang 500.000, yang 500.000 kita bagikan 300.000 buat orang, maka itulah tabungan kita kelak di akhir. Itulah uang kita yang sebenarnya. Uang yang 300.000 itulah milik kita. Dan ingat masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, 200.000 itulah yang kelak untuk kita sendiri, dan kita makan sesuka hati yang kita mau. Kita mau makan makanan yang kita inginkan. Dan ingatlah, makanan itu kelak akan menjadi kotoran. Maka Al-Fakir ingin menyampaikan, uang yang 300.000 yang kita berikan kepada orang itulah hak milik kita sendiri. Maka kelak ganjarannya Allah akan berikan berkali-kali lipat dengan kita yang berimpak 300.000 atau kita berikan kepada orang lain. Kita bersedekah kepada orang lain dengan uang kita yang 500.000, kita impakkan, kita bersedekahkan dengan 300.000 itu. Maka itulah uang kita 300.000. Uang kita yang asli, uang yang hak milik kita yaitu 300.000, dan yang 200.000 itulah kelak yang akan menjadi kotoran, yang mana yang kita berikan itu dengan makanan yang kita sukai. Dan ingat masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, dan jangan tergiur apa yang nikmat Allah yang Allah berikan di dunia, yaitu berupa nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kepada kita semuanya. Kita diberikan, kita dipermudahkan untuk membeli makanan yang begitu lezat, yang kita tahu bahwasanya orang yang di kejauhan sana, di kota luar sana, bahkan mereka buat memakan nasi saja sulit. Bahkan, maka ingat, ini semua cobaan yang Allah berikan kepada kita. Allah memberi cobaan kepada kita, yaitu berupa nikmat yang ada di dunia, yaitu berupa nikmat kita diberi kesehatan, tapi kita lupakan, kita ingkari. Kita diberi Allah kesehatan untuk saling berbagi kepada sesama, diberikan kekayaan untuk saling berbagi untuk sesama, tetapi kita mengingkari nikmat Allah. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah
pesan ini. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.